Radio Surada Pangkal Perjuangan, suara dinamika masyarakat membangun. Dengarkan kami di 107,4 FM dan melalui radio streaming di karawangkap.go.id. Anda juga bisa menyaksikan tayangan ulang siaran dalam dan luar studio melalui kanal YouTube Surada Karawang. Radio Surada terus mengudara untuk Karawang maju. Karawang maju. Karawang maju. Radio Surada Pangkal Perjuangan, suara dinamika masyarakat membangun. Dengarkan kami di 107,4 FM dan melalui radio streaming di karawangkap.go.id. Anda juga bisa menyaksikan tayangan ulang siaran dalam dan luar studio melalui kanal YouTube Surada Karawang. Radio Surada terus mengudara untuk Karawang maju. Karawang maju. Karawang maju. Radio Surada Pangkal Perjuangan, suara dinamika masyarakat membangun. Dengarkan kami di 107,4 FM dan melalui radio streaming di karawangkap.go.id. Anda juga bisa menyaksikan tayangan ulang siaran dalam dan luar studio melalui kanal YouTube Surada Karawang. Radio Surada terus mengudara untuk Karawang maju. Karawang maju. Karawang maju. Radio Surada Pangkal Perjuangan, suara dinamika masyarakat membangun. Dengarkan kami di 107,4 FM dan melalui radio streaming di karawangkap.go.id. Anda juga bisa menyaksikan tayangan ulang siaran dalam dan luar studio melalui kanal YouTube Surada Karawang. Radio Surada terus mengudara untuk Karawang maju. Karawang maju. Karawang maju. Radio Surada Pangkal Perjuangan, suara dinamika masyarakat membangun. Dengarkan kami di 107,4 FM dan melalui radio streaming di karawangkap.go.id. Anda juga bisa menyaksikan tayangan ulang siaran dalam dan luar studio melalui kanal YouTube Surada Karawang. Radio Surada terus mengudara untuk Karawang maju. Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mitra Surada dan pemirsa Surada dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Vika di kesempatan kali ini. Dan tentunya kami akan menghadirkan satu sesi live talk show atau podcast yang dapat Anda ikuti melalui frekuensi radio kami 107,4 FM Pangkal Perjuangan Karawang. Sekaligus juga Anda bisa menyaksikan siaran secara visual di channel YouTube Surada Karawang. Tonton apa yang Anda dengar. Dan tentu saja kali ini saya tidak sendiri, sudah ada beberapa tamu kita sebagai narasumber untuk kali ini podcast Surada bersama Pojok JDIH Kabupaten Karawang. Ya, di pagi hari ini tentunya kami perkenalkan di samping saya ada Ibu Alung Damayanti SH dari JDIH Kabupaten Karawang. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah hadir kembali Bu Alung ya. Bu Alung adalah penyuluh hukum dokumentasi dan informasi atau Dokpim pada Setda Kabupaten Karawang. Dan tentunya juga sudah hadir dari Bapenda Karawang pagi hari ini Bapak Wawan Kusdiawan Eskom Mkom. Terima kasih Bapak sudah hadir selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Bapenda Kabupaten Karawang, didampingi Bapak Risnu Purwanto CSSH MH yang sudah seringkali hadir bersama kita ya mitra. Beliau adalah Kepala Tim Kerja Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Karawang. Terima kasih Pak Risnu sudah hadir kembali. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan sehat. di kesempatan pertama barangkali izinkan saya menyampaikan salam silaturahmi Idul Fitri masih dalam suasana Syawal ya Pak ya. 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin untuk semua. Mohon maaf lahir batin. Iya. Baik, mitra dan pemirsa Surada, kali ini kita akan menghadirkan informasi yaitu tentang Perbup nomor 16 dan nomor 18 tahun 2026. Kita diingatkan kembali tentang
JDIH itu apa sih sebetulnya, kita ingatkan kembali ya, merefresh ingatan kita semua bahwa ada banyak sekali produk-produk hukum pemerintah Kabupaten Karawang yang harus kita ketahui supaya kita tidak melanggar hukum. Baik, nanti kita akan ketahui bersama, khususnya kali ini tadi sudah disampaikan tentang Perbup nomor 16 dan 18. Apa itu isinya Perbup nomor 16 dan 18 tahun 2026. Namun sebelumnya kita kembali ingatkan apa sih JDIH, barangkali sebelum-sebelumnya belum ada yang mendengar atau baru sekarang station gitu ya. Ibu Alung mungkin bisa diingatkan kembali apa itu JDIH. Baik, Kak dan Mitra Seturada yang barangkali perlu diingatkan kembali apa itu JDIH. Jadi JDIH atau lengkapnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan salah satu sistem pelayanan informasi produk hukum daerah, khususnya di Kabupaten Karawang. Produk hukum seperti peraturan daerah, peraturan bupati, dan kemudian juga ada peraturan atau keputusan desa bahkan di dalamnya. Jadi sistem ini memudahkan masyarakat untuk tahu informasi hukum, dokumen informasi hukum yang lebih akurat, cepat, dan tentunya tidak perlu kemana-mana gitu, bisa dimanapun kita mengakses informasi. Di mana aksesnya itu, Bu Alung? Itu aksesnya ada di website resmi pemerintah Kabupaten Karawang, di alamatnya di jdih.karawangkap.go.id. Oke, baik, lengkap di situ ada ya. Betul, lengkap Mau sekali. cari tentang apa, perda nomor berapa, Perbup nomor berapa, semua disajikan Semua di ada website di JDIH. website JDIH. Oke, baik. Termasuk juga yang akan kita bahas pada kali ini tentang Perbup 16 dan 18 ya. Oke, baik. Ini tentang apa ini dua Perbup ini, Bu Alung? Ada regulasi yang berubahkah tentang ini gitu? Betul, Ibu. Jadi pemerintah Kabupaten Karawang baru saja menetapkan 2 produk hukum terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Yang pertama itu yaitu Peraturan Bupati Karawang nomor 16 tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 98 tahun 2018 tentang tata cara perhitungan nilai perolehan air tanah sebagai dasar penetapan pajak air tanah. Kemudian yang kedua itu mengenai Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2026 tentang tata cara pemungutan pajak reklame ya. Jadi peraturan Bupati ini baru diundangkan pada 5 Maret 2026. Untuk yang tadi Perbup 16 baru diundangkan di 4 Februari 2026. Jadi masih baru nih. Betul, masih sekali. hangat tahu bulan kemarin ya Pak ya. Oke, baik, izin ke Pak Kabid ya, Bu Alung ya. Baik Pak Kabid, ini tentu saja peran dari Bapenda ya, terus menggali potensi untuk pendanaan pembangunan di Kabupaten Karawang. Salah satunya melalui penarikan apa? Melalui pajak lah ya, menghimpun pajak ya. Tadi sudah disampaikan ada yang disebut Perbup nomor 16 ini tentang apa tadi? Air tanah. Ya, perhitungan nilai perolehan air tanah begitu ya. Jadi ini dasarnya sudah pasti sebagai acuan dari Bapenda untuk melaksanakan ini ya, amanah dari Perbup ini ya. Betul. Oke, baik. Sebelumnya kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya sih divisi pajak daerah gitu loh Pak. Apakah kita harus pendapatan pajaknya ini khusus untuk daerah Karawang misalnya, khususnya di kita, apakah ada juga setoran ke pusat atau bagaimana ini? Dan pemanfaatannya untuk apa mungkin secara singkat umum, secara umum ya. Baik, makasih Teh Kaya. Saya menyapa dulu mungkin selamat pagi Mitra Surada. Selamat pagi. Seperti tadi sampaikan juga saya menyampaikan permohonan ucapan selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Terkait pertanyaan Teh tadi, definisi pajak dulu ya mungkin. Kita lihat bahwa definisi pajak ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu dijelaskan bahwa pajak daerah ini adalah kontribusi wajib kepada daerah. Jadi mungkin kita lebih spesifik bahasanya pajak daerah ya, tapi kayak. Jadi yang
kontribusi wajib ke daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, ya, memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kalau dari definisi ini kita lihat ada beberapa poin penting. Pertama, bahwa pajak ini sifatnya wajib dan memaksa. Kenapa? Karena tadi ada terutang, berarti kita menguasai suatu objek pajak gitu. Nah, dari objek itu kita punya kewajiban menunaikan pajak. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, ini beda dengan kita mungkin ketika membayar retribusi ya. Jadi kalau retribusi itu kita ada fasilitas, kita menunaikan kewajiban retribusi itu. Ya, kalau kita ilustrasikan antara pajak dan retribusi, misalnya kita punya objek pajaknya motor ya, Bu ya. Kalau kita punya motor berarti kita punya kewajiban membayar pajak motor. Ya, terus motor itu kita parkir di pinggir jalan misalnya yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, kita bayar parkirnya, itu retribusinya berarti. Iya, mungkin secara sederhana seperti itu. Dan ujung akhirnya tadi betul bahwa pajak ini digunakan sepenuhnya untuk keperluan daerah. Dalam hal ini mungkin untuk pembangunan yang tujuan akhirnya adalah kemakmuran masyarakat. Jadi artinya ketika kita bayar pajak beda dengan retribusi. Tadi kalau kita retribusi menikmati fasilitas dan membayar fasilitas itu, kalau pajak ini tadi tidak ada imbalan secara langsung. Karena apa? Tadi sifatnya dihimpun dan dialokasikan lagi oleh pemerintah daerah untuk pembangunan. Mungkin secara umum gitu. Ya. Saya masih ingat pemaparan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa sederhananya kalau pajak daerah itu tidak dapat dinikmati secara langsung begitu ya Pak ya. Kalau retribusi kita bisa menikmati fasilitasnya secara langsung gitu, betul, ya. Dicontohkan dengan jasa parkir tadi ya. Kita mendapat lahan parkir gitu ya sementara. Kalau bayar kendaraan motor, pajak motor setahun sekali bayarnya biasanya gitu ya. Tapi kita tidak dapat apa-apa karena nanti kita menikmatinya dalam bentuk yang berbeda begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Siap. Pertanyaan pertamanya. Kemudian tadi sih sebenarnya secara sekilas sudah disampaikan ya, peran pajak daerah terhadap pembangunan di Kabupaten Karawang. Diproyeksikan untuk apa saja biasanya? Siap. Jadi pajak daerah ini sebetulnya secara umum sumber utama PAD ya, pendapatan asli daerah. Nah, di kondisi saat ini PAD ini lebih banyak kan tadi dijelaskan digunakan untuk pembangunan. Pembangunan ini ada banyak ya, ada infrastruktur seperti jalan, kemudian jembatan, kemudian mungkin drainase, rutilahu, jalan lingkungan dan sebagainya lah, itu yang sifatnya infrastruktur. Kemudian juga menyediakan layanan publik, kemudian juga untuk kesehatan ya, kita tahu bahwa Karawang ini ada program UHC, Bupati kemarin mendapat penghargaan juga, pendidikan seperti dalam bentuk beasiswa, kemudian bantuan sosial keagamaan, kemudian untuk juga pemberdayaan ekonomi, pertanian, perikanan, nelayan dan sebagainya. Nah, itu bentuk alokasi dari pajak yang tadi dihimpun. Nah, di samping itu juga selain untuk pembangunan, pajak ini juga berkontribusi pada kemandirian fiskal daerah. Artinya kondisi saat ini kita Pemda dihadapkan pada satu kondisi efisiensi ya. Di 2025 ada kebijakan efisiensi anggaran. Nah, tentunya peran pajak daerah ini sangat berkontribusi besar untuk tadi menunjang kelancaran pembangunan. Karena dari kebijakan efisiensi itu ada dana dari pusat TKD yang berkurang ke daerah, dikurangi. Nah, tentu dari sektor pajak inilah untuk memenuhi kekurangan itu. Gitu barangkali Bu. Oke. Jadi PR-nya lebih berat dibanding yang lalu ya Pak. Betul. karena dikurangi ya alokasi dari pusat ke daerah ya begitu. Betul. Baiklah. Kembali saya ke Bu Alung dulu Pak siap. Sebelum nanti ke Pak Risnu. Baru di awal tadi sudah disebutkan ya Pergub nomor 16 tentang pajak air tanah, kemudian yang kita bicarakan kali ini juga tentang pajak reklame di Pergub nomor 18 gitu ya. Nah, apa saja sih sebenarnya yang menjadi perubahan atau yang
masukkan ke dalam ini aturan-aturannya seperti apa sih di Perbup 16 dan 18 ini, Bu Alung? Betul, Ibu. Jadi perubahan kedua peraturan ini itu merupakan bentuk penyesuaian kebijakan fiskal daerah terhadap dinamika regulasi hukum nasional ya. Kemudian juga serta sebagai bentuk penyempurnaan mekanisme perhitungan pajak air tanah tadi, dan juga sebagai perubahan menyeluruh terhadap pemungutan pajak reklam. Jadi secara strategis diadakannya perubahannya ini tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pajak daerah, untuk meningkatkan, untuk mendorong optimalisasi sebenarnya, optimalisasi dari pendapatan asli daerah tadi seperti yang disebut. Sederhananya barangkali mendorong peningkatan jumlah PAD begitu ya. Oke. Ini saya terkait teknis, barangkali saya ke Pak Risnu ya, Pak izin. Seperti apa sih Pak Risnu ini aturan-aturan yang diterapkan di PP 16-18 ini? Apa perubahan dari sebelumnya seperti apa? Baik, terima kasih Teh. Mitra Sturada sekalian, perlu kami sampaikan juga ya Teh, kami ingatkan bahwa sering kita sampaikan di sini, pajak daerah dan retribusi daerah itu kan diatur dalam satu perda, yaitu Perda nomor 17/2023. Dan kemarin di pertemuan kita dengan Pak Sekban ya, Pak Ajat, kita sampaikan bahwa Perda nomor 17 itu telah dilakukan perubahan dengan Perda nomor 6 tahun 2025. Nah, amanat dari Peraturan Daerah nomor 17 2023 itu bahwa di dalam Perda itu diaturlah tarif-tarif pajak, tapi untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak diatur dalam peraturan bupati. Nah, untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan itu, maka Bapenda ya mengusulkan ke bagian hukum, ke Pak Bupati ya melalui Kabag Hukum untuk memperbarui atau merubah regulasi terkait pajak daerah, khususnya dua jenis pajak tadi, yang mana sebelum dilakukan usulan ke Pak Bupati sudah dilakukan kajian oleh konsultan ya Teh, jadi oleh konsultan independen. Itu dilakukan kajian dari tahun 2024 sebenarnya Teh. Dari 2024 karena pajak ini akan menjadi beban masyarakat, maka harus hati-hati gitu kan, harus sesuai dengan ketentuan. Maka kalau kita lihat seperti agak lama ya, dari 2024 baru selesai perbubnya di 2026. Jadi itu sebagai upaya untuk supaya perbub ini nanti menjadi regulasi yang implementatif, yang bermanfaat ya, khususnya buat Pemda dalam rangka tadi peningkatan PAD juga kepada masyarakat. Karena kalau kita lihat sebenarnya terkait harga air baku ini sudah cukup lama tidak dilakukan perubahan ya Teh. Jadi Perbub itu tidak mengatur tarif, sekali lagi ya Teh ya, tidak mengatur tarif karena tarif pajak diatur di dalam Perda. Nah, di Perbub nomor 16 itu yang diatur adalah harga air baku. Nah, harga air baku itu terakhir ditetapkan di 2011. Ini apa bedanya tarif dengan harga? Ya, kalau tarif ditetapkan dalam Perda 20%. Yeah. 20%. Ya. Nah, kalau harga air baku itu adalah harga per kubik. Jadi harga per kubik itu di peraturannya lama itu hanya dibagi menjadi dua, untuk sumur dalam 1000, sumur dangkal 800. Nah, dengan adanya peraturan ini menjadi disamakan. Satu tarif. Satu 1000. Bukan tarif sebenarnya, harga ya. Ya. Oke. 2.500. Disamakannya jadi 800 apa 1000? Jadi gini Teh. Iya benar. Itu yang harus terjawab ya Teh. Jadi kalau kita lihat hasil kajian dari konsultan yang independen itu sebenarnya idealnya di Karawang itu 4.000 lebih sedikit ya Pak. Iya. Idealnya 4.000 lebih sedikit. Karena kenaikannya sudah dari sudah sangat lama. 2011. Tidak pernah ada penyesuaian. Artinya kita masih di bawah standar harga dong. Masih jauh. Nah, itu karena kebijakan Pak Bupati, maka Pak Bupati menetapkan di 2.500. Jadi kayaknya diambil tengah gitu. Kalau kita lihat di Kota Bogor itu sudah 6.000 per kubik. Jadi yang diberlakukan 2.500.
Yang tadi awalnya 800 sama Iya. 1.000. 1.000. Oh, saya pikir 1.000, Pak. Awalnya 1.000. 2.500 ya. Oke. Yang dimaksud dengan ini kedal air bawah tanah ya? Iya. Air bawah tanah itu apa sih? Di bawah permukaan tanah berapa kedalamannya gitu? Terus tempat mana saja yang bisa diambil airnya? Baik, terima kasih Teh. Terkait air ini sebenarnya ada 2 jenis ya Teh. Ada air tanah, ada air permukaan. Kalau air tanah itu adalah air yang di bawah tanah, yang diambilnya dengan cara dibor gitu. Sedangkan air permukaan itu yang ada di permukaan tanah, misalnya di sungai, danau gitu ya Teh. Jadi untuk ngambilnya tidak perlu dibor. Nah itu pajaknya pun berbeda. Kalau untuk air permukaan itu pajaknya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Nah, kita ambil contoh kalau di Karawang itu di kawasan industri. Nah, itu dia sebenarnya tidak boleh menggunakan air tanah. Jadi dia harus menggunakan air permukaan. Nah, itu membayar pajaknya ke provinsi. Sedangkan yang air tanah itu adalah air yang di bawah permukaan tanah, berapapun dalamnya gitu Teh. Nah, tadi kan harga air bakunya sudah disamakan. Jadi berapapun kedalamannya per kubiknya 2.500 gitu Teh. Nah, yang menjadi objek pajak adalah pengambilan air tanah yang dipergunakan untuk komersil. Jadi kalau untuk rumah tangga, untuk sosial yang tidak dikenakan biaya, nah itu tidak menjadi objek pajak. Terus walaupun pajaknya di kabupaten, ini yang perlu kita ketahui bersama, untuk mengambil air tanah itu diperlukan izin. Nah, itu izinnya bukan kewenangan kabupaten. Jadi kewenangannya tetap di provinsi gitu Teh. Perizinannya di provinsi. Harus jadi mengajukannya ke provinsi. Nah, setelah izinnya terbit baru bisa dipungut pajak. Idealnya ketika izin belum terbit tidak boleh dulu mengambil air. Karena kan itu nanti dampaknya ke lingkungan gitu Teh. Ke lingkungan, kerusakan lingkungan gitu. Pengendaliannya adalah dengan perizinan tadi. Mana action dulu belum izin gitu ya. Misalnya ada satu perusahaan di lingkungan pemukiman gitu, kalau diizinkan nanti akan tersedot air untuk warga sekitar, gitu kan. Nah itu kan sebaiknya tidak dilakukan. Nah yang seperti itu yang kemungkinan tidak akan diizinkan kan gitu Teh. Itulah perlunya pengendalian tadi. Biasanya Pak kalau untuk perizinan itu ada kajian ilmiah dulu tidak? Apakah ini bisa mengganggu sumber air untuk lingkungan atau tidak begitu? Ya, jadi kalau pengajuannya sudah masuk ke provinsi, nanti kan provinsi yang akan melakukan, jadi akan melakukan verifikasi, pengecekan ke lapangan bersama dengan dinas SDM yang punya provinsi. Nah, disitulah akan dikaji kalau misalnya diizinkan di sini, nanti pengaruhnya buat lingkungan seperti apa, apakah mungkin diizinkan atau tidak, seperti itu Teh. Iya. Itu terkait reklame, terkait pajak air tanah. Sedangkan pajak reklame itu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Gerakan reklame itu sendiri adalah apapun ya, benda, alat, perbuatan, media yang dirancang dengan tujuan komersil untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum. Biasanya dalam bentuk apa tuh Pak? Nah itu ada yang berbentuk baliho, billboard, terus spanduk gitu Teh. Bahkan ada juga videotron, terus balon udara itu memungkinkan juga. Tarifnya sama nggak? Tarifnya sama. Tarifnya adalah 25%. Jadi kalau pajak air tanah tadi tarifnya 20%, kalau pajak reklame tarifnya 25%. 25% dari apa? 25% dari NSR yang diatur dalam Peraturan Bupati nomor 18 itu. Nilai sewa reklame. Jadi NSR itu sesuai dengan namanya ya Teh. Nilai sewa reklame. Maka itu sebenarnya diperuntukkan untuk reklame yang tidak ketahuan berapa sewanya gitu. Jadi kalau misalnya Teteh sebagai pengusaha, amin. misalnya Teteh sebagai pengusaha mau memperkenalkan produk. Nah, Teteh bekerja sama dengan perusahaan lain, misalnya perusahaan reklame gitu. Nah, itu kan ada sewa, perjanjian sewa. Nah, sebenarnya itulah yang dijadikan sebagai dasar pengenaan reklame. Nah, tapi kalau Teteh masang sendiri, kan jadi tidak ada nilai sewanya. Nah, itulah menggunakan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. Gitu. Jadi, NSR yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk reklame yang dipasang sendiri
atau bekerja sama dengan pihak ketiga tapi nilainya dianggap tidak wajar atau tidak diketahui. Misalnya baliho yang besar gitu, kok nilai sewanya cuma 2 juta. Nah, itu kan tidak wajar gitu. Nah, itu baru menggunakan NSR yang diatur dalam Perhitungannya itu ya. Perbub ini. Gitu teh. Itu sebagai istilahnya apa ya? Jaring pengaman lah gitu. Kalau di bawah NSR yang diatur Perbub pakai NSR yang diatur dalam Perbub. Itu melalui perizinannya gimana itu Pak? Kalau reklame perizinannya kita di Dinas PTSP. Dinas PTSP deh. Jadi penanaman modal satu pintu. ya, kalau yang tadi air tanah di PTSP-nya PTSP provinsi, kalau reklame PTSP-nya PTSP Karawang. Oke. Gitu, Baik. Berbicara tentang apa itu tadi? Pajak ya, pungutan pajak tentunya ada target ya, besaran target yang harus dipenuhi oleh Bapenda supaya dapat memenuhi pembiayaan pembangunan. Boleh Pak di-spill Pak, berapa sih sebenarnya besarannya untuk target tahun ini barangkali ya? 2026? Ya. Untuk pajak air tanah dan juga reklame. Ya. Jadi target pajak daerah kita di 2026 seperti yang sudah sering kita sampaikan ada kenaikan. Di 2025 target seluruh jenis pajak itu 1,7 triliun. Nah, di 2026 ini naik menjadi 2 triliun 22 miliar. Naiknya sekitar 260 miliar lah. Nah, sedangkan target pajak air tanah sendiri di 2026 ini adalah 17,2 miliar. Nah, sampai data sampai 17 Maret kemarin baru tercapai 5,9%. Sedangkan target pajak reklame 23,4 miliar baru tercapai 10%. Kira-kira 2,3. Nah, itulah harapan kita nanti dengan adanya aturan yang baru ini akan bisa mendongkrak ya. Semoga target yang ditetapkan bersama pemerintah Kabupaten Karawang bersama DPRD karena kan target ini ditetapkannya dalam Perda APBD. Perda itu sendiri baru ditetapkan dengan persetujuan DPRD sebagai representasi dari masyarakat. Sudah ada sosialisasi belum Pak Kabid, Pak Punten ke Pak Kabid? Sudah. Ya, jadi sejak kita tetapkan ya 2 regulasi ini kita sudah melakukan beberapa upaya sosialisasi. Ya termasuk mungkin hari ini kita diundang di sini juga bagian dari sosialisasi. Yang pertama kita sosialisasi itu melalui Zoom pada Jumat ya 13 Maret. Ini untuk Perbub nomor 16. Jadi waktu itu kita mengundang para wajib pajak yang berkaitan dengan pajak air tanah. Kita sosialisasikan secara Zoom, kemudian dilanjutkan di hari Seninnya. Hari Seninnya untuk tanggal 16 Maret itu kita sosialisasi kaitan Perbub 18. Nah, di situ kita mengundang wajib pajak reklame, para vendor gitu ya yang berhubungan dengan reklame. Alhamdulillah di sosialisasi respon itu mereka gimana? Sangat interaktif lah ya. Jadi kita memang buka diskusi juga, kami juga membuka kesempatan saran masukan gitu ya. Dan ada beberapa juga masukan yang kita akan rencananya kita tindak lanjuti sesuai arahan pimpinan. Misalnya kaitan kemarin yang terakhir itu ada masukan kemudahan perizinan reklame. Ini akan besok kita rapatkan, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik gitu. Selain itu juga kita sosialisasi juga melalui media ya, media online. Jadi kita juga ada rilis beritanya gitu ya, kita sampaikan juga. Itu barangkali gitu ya. Upaya-upaya yang kita lakukan supaya masyarakat juga tahu ada perubahan terkait 2 regulasi ini. Karena memang sudah diberlakukan ya Pak. Betul. Oke. Untuk pajak air tanah sendiri gimana Pak? Pajak air tanah sama. Jadi pajak air tanah di hari Jumatnya, pajak reklame di hari Senin, di tanggal 13 dan 16 Maret. Ada penambahan wajib pajak tidak Pak untuk ini? Kedua wajib pajak reklame maupun air tanah. Ya. Kalau penambahan wajib pajak ya nanti kita lihat dari pendataan ya. Kemungkinan bisa jadi ada penambahan misalnya kayak yang sebelumnya belum terdata gitu ya. Misalnya pengguna pajak air tanah nanti menjadi wajib pajak baru. Ya agar tentunya tadi disampaikan Bu Alung supaya ada
optimalisasi ya. Iya. Untuk penggalian APBD Iya. potensi Potensi, itu ya betul. di Iya. dua perbub ini. Bu Alung gimana nih? Sebenarnya apa sih substansi utama dalam perbub pajak air tanah dan pajak reklame ini? Baik, Teh Vika. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Wisnu, betul. Jadi substansi utama perubahan pajak reklame dan pajak air tanah ini tidak lain dan tidak bukan adalah penyesuaian besaran dasar pengenaan pajaknya gitu. Jadi tadi seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa nilai besaran sewa reklame atau nilai NSR ya, nilai sewa reklame itu yang terakhir ditetapkan itu sudah sekitar 2011 begitu Bu. Jadi sudah sekitar mungkin 15 tahun yang kemudian juga mengenai besaran harga air baku juga ditetapkan sudah cukup lama ya Bu ya, di 2013 tadi, untuk reklame 2016. Jadi perlu adanya penyesuaian terhadap besaran dari kedua pajak. Oke. Pak, biasanya ini sesuatu yang terjadi di lapangan ya Pak, faktanya. Kalau misalkan reklame saja gitu ya, atau dalam bentuk yang lain, tadi beberapa media ya digunakan begitu. Ada nggak semacam pola pengawasan masa izinnya begitu? Ini sebenarnya udah nggak ada izinnya nih, udah lewat gitu ya, tapi masih aja dipasang gitu. Gimana tuh Pak? Izin Pak. Iya. Jadi gini Teh, penyelenggaraan reklame ini memang satu hal yang cukup menarik perhatian ya, karena kan memang dipasang untuk menarik perhatian reklame itu ya kan. Karena media apa tuh namanya, promosi ya. Ya betul. Memang untuk di Kabupaten Karawang itu sudah ada yang namanya tim teknis Teh. Jadi tim teknis itu ada 2, tim teknis dalam rangka penerbitan perizinannya dan tim teknis dalam rangka pengawasan. Nah, jadi kalau dalam rangka penerbitan izin itu koordinatornya adalah di DPM PTSP, sedangkan tim teknis pengawasan koordinatornya ada di Satpol PP. Gitu Teh. Jadi Satpol PP. Jadi memang harus sinkron, harus bekerja sama antara OPD yang ada dalam tim teknis itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai antara yang tertib sama yang tidak perlakuannya sama gitu kan ya Teh ya. Ya seperti itu Teh. Ya ada koordinasi dengan Satpol PP juga gitu ya Pak. Ya, oke. Apakah perubahan perbub ini didasari dengan pertimbangan dan faktor penentu besaran tarif? Kalau tadi mungkin karena mengingat masa peraturan yang lalu itu sudah terlalu lama sehingga perlu dilakukan penyesuaian begitu ya. Di tahun berapa Bu Alung tadi reklame itu sekarang udah 2026 begitu ya. Ada tarifnya yang ada kenaikan tarif atau bagaimana nih? Ya betul. Seperti yang saya sampaikan tadi Teh, bahwa kalau tarif memang tidak berubah. Karena di dalam perda yang berubah adalah harga air baku sebagai dasar perhitungan pajak air tanah dan NSR sebagai dasar perhitungan pajak reklame. Nah, tadi disampaikan untuk NSR itu untuk reklame itu terakhir 2016, berarti udah kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun. Kalau dibiarkan nanti makin ke sana makin jauh gapnya. Jadi dikhawatirkan akan terjadi lonjakan yang lebih tinggi lagi. Lalu kalau untuk air tanah itu terakhir bahkan 2011, berarti udah hampir 15 tahun ya. 15 tahun. Nah, karenanya maka dilakukan kajian dari Teh. Kita tidak mengkaji sendiri tapi dilakukan oleh konsultan independen ya, oleh konsultan independen. Jadi ya untuk menjaga supaya ini tetap pada track yang benar, ya kan, maka dilakukan kajian oleh konsultan yang independen. Dan tadi yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini harga air baku maupun NSR tidak melebihi dari hasil kajian. Jadi ada kebijakan Pak Bupati. Siapa yang melakukan kajian ini Pak? Dari konsultan. Dari konsultan. Gitu, tadi yang disebutkan penjelasannya kurang lebih ada dari 24 sampai 2026 kajian itu ya, baru sampai diresmikan, diimplementasikan, disahkan. Ini sebenarnya ada tantangan atau kendala khusus atau bagaimana nih Pak sampai cukup panjang begitu ya? Sebenarnya bukan, kalau dibilang kendala bukan sih Teh. Jadi kajian berjalan,
Karena ini akan menjadi beban masyarakat, maka perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Dilakukan dulu konsultasi publik oleh konsultan gitu kan. Kebetulan mekanisme penetapan peraturan bupati khusus untuk pajak daerah dan retribusi daerah agak berbeda ya Teh ya, dibandingkan dengan peraturan bupati yang lain. Maka penyusunan ini, pemprosesan peraturan bupati ini memakan waktu yang lumayan panjang. Nanti mungkin Teh Alung yang bisa jelaskan. 2025, 2024 kajian, 2025 kami mengusulkan ke Pak Bupati ya Teh ya. 2026 baru bisa terbit. Nah ini 2025 sampai 2026 ini ada di wilayahnya Teh Alung mungkin. Bisa menambahkan penjelasannya gitu. Barangkali Mbak Alung. Baik Ibu, untuk secara prosedur ya, pengusulan dari draft perbup ini itu biasanya bagian hukum setelah selesai penyusunan draft oleh perangkat daerah terkait yang kemudian diusulkan diajukan kepada bagian hukum, kepada bupati melalui tembusannya kepada kepala bagian hukum, kemudian dilakukan atau diajukan oleh kami yaitu harmonisasi, proses harmonisasi ke Kanwil Kemenkumham yang kemudian juga dilakukan, setelah itu dilakukan juga fasilitasi. Nah khusus untuk produk hukum terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah itu ada namanya tahap proses koordinasi ke Kemendagri begitu. Jadi ada tahap tambahan kalau untuk khusus untuk perpajakan ini begitu. Ternyata prosesnya lumayan lama sampai harus melalui Kemenkumham ya. Kemendagri juga. Itu dia. Baiklah. Saya ke Pak Kabid, Pak. Siap. Mengapa sih pajak air tanah ini menjadi perhatian begitu ya untuk pemerintah daerah kita? Perhatian serius, semua juga diperhatikan, tapi menjadi perhatian serius begitu. Iya. Kenapa ya pajak air tanah? Karena memang air tanah ini adalah sumber daya alam yang termasuk strategis ya Teh. Jadi memang kita harus selaku pemerintah daerah ini harus ya betul-betul cermat gitu ya, supaya kebermanfaatannya juga memang bisa ada manfaatnya juga untuk masyarakat yang lain. Jadi jangan sampai ada yang sifatnya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja gitu ya. Jadi artinya kita melihat bahwa air tanah ini juga sumber daya alam yang terbatas juga gitu. Artinya kan juga jangan sampai terjadi eksploitasi yang berlebihan gitu, sehingga nanti misalnya terjadi pada saat kekeringan ya kesulitan air gitu ya. Jangan ada perlu sistem dikelola. kapitalisme ya Pak ya. Betul. Sehingga terjadi ya keseimbangan lingkungan lah. Keseimbangan lingkungan juga. Iya. Oke. Baik, karena kan ini berhubungan tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah sumber daya alam. Betul. Kemudian juga jika kita tidak bijak menggunakannya bisa berpotensi ke hal lain yang bahkan bisa bumerang membahayakan diri kita. Betul. Ya, kalau kekeringan mungkin ya sudah sering terjadi. Iya. Yang lebih dikhawatirkan lebih parah dari itu gitu ya. Betul. Longsor ya, atau betul. hal-hal lain gitu ya Pak ya. Iya. Apa sebenarnya? Apakah di perbup ini juga diatur tentang pelanggaran jika terjadi pelanggaran? Sanksi gitu. Sanksi. Ya. Pak Risno mungkin. Baik, terima kasih deh. Karena peraturan bupati ini mengatur pajaknya, jadi bukan terkait pemanfaatan airnya tadi ya. Jadi kalau perizinannya kan menjadi kewenangan provinsi. Jadi pelanggaran terhadap perizinan dan pengambilan air yang tidak sesuai izin itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, kalau dalam peraturan bupati ini karena ini mengatur jenis pajaknya, jadi pungutannya, maka sanksinya mengacu ke peraturan daerah yang menjadi acuan, yaitu Perda nomor 17. Jadi pada dasarnya pada saat wajib pajak, jadi yang diancam di sini sanksinya adalah sanksi tidak bayar pajaknya Teh. Bukan sanksi pengambilan melanggar izin, karena itu kewenangan provinsi. Jadi kalau dia mengambil air tidak membayar pajak, itu ada dua jenis sanksi. Kalau dia karena kelalaian, maka ancamannya adalah kurungan 1 tahun atau denda paling tinggi 2 kali pajak terutang. Jadi misalnya harusnya bayar 1 juta, jadi 2 kali dendanya. Jadi
bayar 1 juta plus denda 2 juta gitu teh. Kalau tanpa niat, jadi tidak tahu bahwa dia harus bayar pajak gitu. Tidak disengaja, Ya. tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada niat ada untuk niat. melanggar. Tapi kalau itu disengaja, biarin aja lah gitu, misalnya. Nah itu beda lagi, di sana ancamannya adalah sanksi dendanya 4 kali lipat, sama di Undang-Undang Nomor 1 2022 itu ada sanksinya pidana 2 tahun gitu. Oke, ada Gitu. dicantumkan nggak Pak maksimal pengambilan air berapa gitu Kak? Iya. Apa namanya, kapasitas. Ya, ada deh. Jadi itulah kenapa pajak air tanah ini berbeda, karena harus menunggu izin dari provinsi. Karena di dalam izin itulah disebutkan berapa maksimal boleh diambil. Misalnya maksimal 10 kubik, ya dia tidak boleh lebih gitu. Nah, itu dicantumkan dalam izin yang diproses. Sebenarnya tidak hanya provinsi. Kalau kita lihat di aturan itu, untuk kewenangan provinsi itu adalah yang cekungannya ada di wilayah provinsi. Tapi kalau ada di 2 provinsi, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian SDM. Gitu teh. Jadi lebih jauh lagi izinnya. Ada alat penghitung kapasitas itu Pak? Ya. Air yang diambil ada Pak? Seperti apa itu Pak? Jadi kayak meteran gitu. meteran. Kayak kita PDAM. Iya. Oh begitu. Jadi wajib masang itu. Ada pengawasan secara berkala barangkali dari itu? Siapa yang melakukannya? Ya, karena itu izinnya menjadi kewenangan provinsi, maka pengawasannya pun menjadi kewenangan provinsi. Dan itulah karena mungkin luas wilayah provinsi sangat luas, jadi beberapa memang mungkin saja terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pengambilan padahal izin belum didapat. Gitu. Justru itulah yang menjadi harusnya potensi bayar pajak jadi nggak bayar pajak karena belum punya izin, gitu teh. Maka tentu kita berharap juga masyarakat kesadaran kalau mau melakukan pengambilan air tanah, ajukan dulu izinnya ke pemerintah provinsi, dan tidak hanya melakukan pengajuan terus sudah gitu. Jadi istilahnya aktif lah ya, aktif ditanyakan kalau misalnya kurang persyaratannya apa, seperti itu. Biasanya pemanfaat yang mengambil manfaat dari air tanah. Bawah tanah itu siapa itu Pak? Air tanah biasanya kalau seperti tadi saya sampaikan, kalau yang di kawasan industri itu kan air permukaan. Nah, perusahaan yang di luar kawasan industri seperti hotel, ada juga beberapa pabrik yang berlokasi di luar kawasan, itu juga menggunakan itu. Terus kalau yang agak skala kecilnya mungkin di pom bensin, cucian motor cucian mobil. Nah, itu juga kan menggunakan air dari air tanah gitu. Yang pasti perusahaan-perusahaan besar itu tidak menggunakan air bawah tanah. Perusahaan yang berlokasi di dalam kawasan. Di dalam kawasan. Kalau di luar kawasan masih mungkin. Masih mungkin. Ya. Sebenarnya kita menyarankan sebaiknya menggunakan air PDAM. Gitu teh. Oke. Ini kalau melihat angka nih Pak ya, realisasi yang pajak air tanah yang masih tadi disebutkan 5,9%. Ya. Ini angka yang kecil ya? Masih jauh. Masih jauh ya. Iya. Kalau masih jauh, ini apa? Ada kendala atau hambatan yang dihadapi Pak dalam upaya mencapai target yang ditetapkan? Pak Kabid. Iya, memang ini kan kita udah selesai triwulan 1 ya Pak Krisna ya. Jadi Januari, Februari, Maret. Kalau dari tadi mungkin disampaikan Pak Wisnu, untuk khusus air tanah ini kita masih kecil ya, persentasenya 5%. Padahal kalau secara hitungan triwulan 1 itu mungkin target 15%-an lah ya, harusnya idealnya lah gitu ya selama 3 bulan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya potensinya itu masih ada gitu ya. Jadi harapan kami dengan adanya regulasi baru, kita sosialisasi, ini juga bisa meningkatkan potensi itu. Contoh mungkin kalau dari yang regulasi satunya yang reklame, itu kita lihat di Februari sebelum kita sosialisasi itu sama angkanya 5%. Nah, ternyata di kemarin Maret naik tuh 10% ya tadi Pak Wisnu ya. Jadi ada kenaikan lah signifikan. Nah, ini juga yang air tanah ini juga menjadi concern kita. Kita juga mudah-mudahan dengan potensi ini bisa meningkatkan juga terkait dengan penguatan
pengawasannya gitu ya. Jadi bagaimana yang tadi misalnya kayak yang belum menjadi objek pajak seperti pencucian dan sebagainya, itu juga nanti bisa menjadi potensi gitu. Harus disasar ya Pak. Ya. Itu nanti dari tim lain ada. Iya. Baik. Iya. Aduh, apa tadi ya? Ngeblank tadi. Kalau boleh menambahkan deh, sambil Mungkin ada tambahan. Iya, saya ingat. Oke, boleh tadi menambahkan terkait apa namanya yang 5% tadi, mudah-mudahan di triwulan 2 ya Pak bisa tercapai karena dua Perbub ini berlaku efektif 1 April. 1 April. Masa berlakunya. Masa bayarnya ini per apa ini Pak? Ya, Kapan? Ya, jadi kalau untuk pajak air tanah adalah masa pajak bulan April. Masa pajak pemanfaatan bulan April. Jadi pengambilan air tanah yang dilakukan di bulan April. Setiap per bulan atau per tahun? Per bulan. Per bulan ya? Per bulan. Jadi masa pajak itu per bulan. Masa pajak itu per bulan. Jadi bayarnya per bulan berarti. Ya, penggunaan ya, 1 bulan itu dibayar bulan depan gitu. Ya, betul. Jadi pemanfaatan pengambilan yang dilakukan bulan April akan dibayar di bulan Mei. Ya. Nah, itu yang sudah terkena aturan harga air baku yang baru ini. Sedangkan kalau untuk pajak reklame itu adalah pajak yang ditetapkan Pada mulai bulan April. Jadi bedanya kalau pajak tadi kan, kalau pajak air tanah kan dia mengambil air dulu, baru bulan depan membayar. Kalau reklame tidak, dia bayar dulu, baru masang. Jadi bisa saja masa pajak April, Mei, Juni sudah dibayar kemarin. Gitu, prabayar lah ya. Nah, kalau dia sudah bayar kemarin di bulan Maret atau di bulan Februari, tidak terjadi kurang bayar, tidak perlu menambah kekurangannya gitu. Karena kan Perbub ini untuk yang ditetapkan mulai April. Jadi walaupun dari Juli, kalau ditetapkannya sebelum April masih mengacu kepada ketentuan yang lama. Jadi beberapa perusahaan beruntung sebenarnya yang sudah membayar duluan, gitu kan. Untuk pemerintah juga begitu ya. Jadi ada pemanfaat keuntungan bersama lah katakan gitu ya. Oke. Nah, ini apa pesan penting bagi para pelaku usaha nih Pak terkait pajak reklame? Pak Kabid barangkali bisa menyampaikan. Iya. Kaitan reklame ya memang kemarin juga pada saat sosialisasi ya Pak Sekban kebetulan yang hadir, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya karena kan reklame itu juga apalagi kemarin beberapa waktu yang lalu Presiden sangat concern ya kaitan dengan penertiban reklame ini. Artinya memang ketika pemasangan, ketika penempatan ini kita harus juga memperhatikan beberapa aspek keamanan gitu ya, jangan sampai mengganggu ketertiban umum di tempat fasilitas umum. Misalnya kemarin ada terjadi juga yang di trotoar gitu ya untuk disabilitas gitu ya, alhamdulillah sih sudah ditertibkan. Nah ini juga harus diperhatikan dalam proses pemasangannya. Seperti apa tuh Pak prosedurnya Pak? Apakah ada tempat-tempat yang dilarang memasang itu tadi media untuk promosi atau reklame lah katakan begitu. Ya jadi memang ada fasilitas-fasilitas umum yang tidak boleh ya, seperti tadi yang disebutkan mungkin trotoar itu kan diperuntukkan pengguna jalan berjalan kaki, tapi ada misalnya yang mendirikan tiang di situ, nah itu nggak boleh. Terus kayak sekarang yang melintang di jalan itu juga nggak boleh karena membahayakan pengendara ya. Misalnya ya tiba-tiba talinya putus, ada pengendara motor kan bisa membahayakan. Artinya sekarang sudah tidak bisa lagi tuh, tidak boleh. Tidak, secara aturan tidak boleh. Dan ini diatur dengan Perda 3 ya. Kalau nanti kaitan penertibannya tadi disampaikan oleh Pak Risno oleh Satpol PP. Kerjasama dengan Satpol PP. Mungkin Pak Risno ada tambah? Ya, baik. Mungkin tambahannya untuk reklame ini sampaikan Pak Kabid tadi ada Perda nomor 3 tahun 2019 supaya tidak merugikan juga buat wajib pajak, sebaiknya pemasangan reklame itu dilakukan setelah izin terbit. Ya kan Teteh tadi bilang barangkali ada kawasan wilayah-wilayah yang tidak boleh ada reklame, takutnya sudah terpasang, sudah menghabiskan biaya banyak, ternyata izinnya tidak bisa diterbitkan, kan ini akan harus dibongkar. Betul. Nah itu akan biaya lagi. Seperti kita ketahui ada beberapa yang tidak boleh. Yang paling mudah misalnya iklan rokok ya Teh. Rokok itu kan tidak boleh di dekat sekolah, tidak boleh dekat sarana kesehatan gitu kan Teh. Nah seperti itu. Jadi kami menekankan kepada para
wajib pajak ya, karena kami Bapenda kami menyebutnya wajib pajak teh. Para pengusaha yang akan memasang reklame, masang iklan, ya kami sarankan selesaikan dulu prosesnya, izinnya diurus di DPM BTSP, pajaknya dibayar di Bapenda, baru tayang reklamenya. Biasanya ada toleransi nggak Pak? Misalkan untuk perpanjangan nih 3 bulan pertama sudah dibayar di awal, Januari, Februari, Maret dibayar di Januari. Nah April, Juni, Juli misalnya. Nah, April, Mei ini belum bayar nih. Gitu. Itunya masih terpasang. Ada toleransi nggak Pak? Ya, jadi kalau dari sisi perpajakan, itu ketika dia sudah bayar Januari, Februari, Maret misalnya, April harusnya kan bayar di awal April. Ini sampai Mei belum bayar, maka di sana ada sanksi yang namanya sanksi administratif, tidak besar, cuma 1% per bulan dari jumlah pajak yang harus dibayar. Tapi biarpun 1% itu adalah sanksi. Ya, jadi sanksi itu adalah negatif kan ya teh ya. Jadi sebanyak cuma 1%, mendingan dibayar dari awal gitu. Saran saya begitu teh. Ya. Oke, baik. Obrolan kita tanpa terasa sudah hampir 1 jam siang hari ini. Banyak sudah kita perbincangkan siang hari ini ya. Dari aturannya sampai kepada ada sanksinya juga bisa itu diterapkan kalau melanggar ya gitu. Kembali lagi ke pojok JDIH yang punya JDIH. Bu Alung didampingi juga di sini ada Ibu Dewi Handayani. Halo. Terima kasih sudah mendampingi. Baik, sekali lagi barangkali untuk masyarakat ya wargi Karawang khususnya yang perlu mengetahui regulasi aturan ya di pemerintah Kabupaten Karawang, baik itu Perbuk ataupun yang lainnya. Bagaimana ini, di mana masyarakat ini bisa menemukan? Sekali lagi diingatkan, padahal tadi di awal memang sudah disampaikan begitu ya. Oke. Semakin banyak disampaikan, semakin melekat dan semakin menggugah kesadaran untuk membayar pajak. Begitu ya Pak? Iya, betul. Oke. Baik teh. Bagi warga masyarakat Karawang umumnya dan mitra Sturada khususnya yang membutuhkan produk hukum daerah, baik itu peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan atau keputusan desa yang kali ini juga dibahas, yaitu peraturan Bupati Karawang nomor 16 tahun 2026 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 98 tahun 2018 tentang tata cara perhitungan nilai perolehan air tanah sebagai dasar penetapan pajak air tanah, dan peraturan Bupati nomor 18 tahun 2026 tentang tata cara pemungutan pajak reklame ya, dapat mengakses website resmi pemerintah Kabupaten Karawang yang beralamatkan di jdih.karawangkap.go.id, dan mitra juga bisa mengunjungi media sosial kami JDIH Karawang untuk informasi ringkas terkait produk hukum daerah lainnya. Oke, medsosnya ada di JDIH Karawang. IG, kemudian kita punya sebagai YouTube, TikTok juga ada. Oke, lengkap ya. Betul sekali. Oke, karena biasanya masyarakat kita lebih aware, barangkali lebih mudah itu mencari scroll gitu ya di IG gitu ya, mudah, jadi lebih menarik ke situ ya. Kalau mungkin ke website dianggapnya aduh ini bahasanya berat gitu ya. Dan panjang sekali gitu ya yang harus dibaca. Jadi kalau biasanya di medsos itu dengan sajian konten yang ringan, menarik begitu ya, sekaligus juga mengedukasi. Baik, Pak Kabid barangkali siang hari ini silakan menyampaikan closing statement-nya dari perbincangan kita. Siap. Makasih. Silakan. Ya, makasih Tevika ya. Mitra Sturada, jadi harapan kami dengan tentu diberlakukannya 2 regulasi ini dan upaya yang sudah kita lakukan ya melalui beberapa sosialisasi termasuk hari ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat Karawang dan khususnya para wajib pajak terkait tadi air tanah dan juga reklame, agar tentunya bisa
implementasikan ya untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dalam membayar pajak sehingga pembangunan di Kabupaten Karawang bisa berjalan lancar. Nah, yang kedua kami juga melalui forum ini menyampaikan bahwa Bapenda Karawang terus berupaya memberikan kemudahan dalam proses menunaikan kewajiban pajak bagi masyarakat. Kami sudah mencoba memberikan kemudahan melalui kanal digital. Di antaranya adalah kita sudah buat ada namanya ESPPT. Jadi sebagai informasi bahwa di bulan lalu kami sudah menyebarkan SPPT yang sudah kita cetak untuk SPPT pajak tahun 2006. Nah, ini juga mungkin kalau sudah menerima ya, masyarakat bisa segera membayarkan, tapi juga kita memberi kemudahan melalui ESPPT digital. Jadi masyarakat bisa melakukan registrasi melalui cek pbb.karawangkap.go.id. Di situ bisa daftar, nanti tidak harus nunggu penetapan deh. Jadi bisa dicek, langsung bisa dibayarkan. Nah, juga kami memberikan kemudahan dalam hal pembayaran. Kita juga sudah menyediakan kanal pembayaran digital, bisa melalui KRIS, VE, kemudian merchant melalui e-commerce dan lain-lain. Nah, ini semata-mata kami harapkan juga masyarakat itu menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi bayar pajak bisa dari rumah, bisa dari mana saja. Tidak harus datang ke Bapenda atau antri di bank. Itu mungkin mudah-mudahan. Efisiensi waktu dan juga minim prosedural. Betul. Memangkas birokrasi. Lebih praktis. Pak Risno barangkali ada hal yang perlu ditambahkan. Silakan. Seperti yang Pak Kabid sampaikan tadi teh, jadi bayar pajak itu mudah. Karenanya mari masyarakat Karawang khususnya Mitra Asturada kita tunaikan tanggung jawab bersama ya Pak. Betul. Tanggung jawab bersama membangun Karawang, dan kami juga mengucapkan terima kasih pada masyarakat yang sudah turut serta membangun Karawang melalui membayar pajak sesuai ketentuan. Ingat bahwa Karawang membayar pajak untuk Karawang maju. Oke, terima kasih Pak Kabid, Pak Risno, terima kasih. Ibu Alung, terima kasih. Sudah hadir Bu Dewi, terima kasih. Baik, Mitra Asturada dan juga pemirsa channel YouTube Asturada dimanapun Anda berada. Demikian tadi perbincangan saya Vika bersama narasumber kita siang hari ini dari Bapenda Kabupaten Karawang yang diwakili oleh Bapak Wawan Kusdiawan Eskom Mkom, Kabid Perencanaan dan Sistem Informasi, dan juga Bapak Risno Purwanto CSSHMH, Katim Kerja Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah. Juga dari pojok JDIH ada Ibu Alung Damayanti SH, penyuluh hukum dan dokumentasi dan informasi Setda Kabupaten Karawang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.